Yo guys, selamat datang di channel Pen Cerita Manhwa. Kali ini kita akan membawakan alur cerita terbaru bertemakan Kang Gopud jadi kurir para dewa. Kalian bisa cek di playlist untuk video yang lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda yang sedang menaiki tangga. Pemuda itu sedang menjalankan tugas pesanan yang ia dapatkan. Namun, ia begitu kelelahan saat mengantar pesanan. Ia tidak menyangka kalau mereka tidak memberitahukan jika elevatornya rusak. Sesampainya ia pada pelanggan, ia langsung mendapat makian dari pembeli, "Kenapa lama sekali mengantarkan pesanan? Padahal aku memesan makanan hanya di seberang jalan. Aku tidak akan memberikan biaya pengiriman, karena kamu lama sekali mengirimkan pesanan ke tempat ini." Pemuda itu menjelaskan, jika bukan karena elevatornya yang rusak, dirinya tidak akan lama mengirimkan pesanannya. Tidak mendengarkan apa yang dikatakan si pemuda itu, si pembeli mengatakan, "Yang benar saja. Semua makananku sudah dingin. Aku tahu ini akan terjadi. Kurir zaman sekarang sangat tidak dapat diandalkan." Lalu si pembeli itu langsung masuk ke dalam, mengabaikan si pemuda yang terdiam. Dalam hati si pemuda itu bergumam, "Kalau aku menerima komplain dari pembeli itu, mungkin bosku akan menangguhkan jasa pengirimanku selama beberapa hari. Apalagi yang bisa kulakukan, aku hanya orang miskin yang tidak memiliki kemampuan." Dalam perjalanan pulang, ia dibuat cukup terkejut melihat gate yang terbuka tepat di depan mata, dan dua orang penjaga yang memantau kondisi gate tersebut. Lalu narator menjelaskan, beberapa tahun yang lalu, portal menuju ke dunia lain bermunculan di seluruh dunia. Portal itu dikenal dengan sebutan gate. Di dalam gate itu ada dungeon yang dipenuhi dengan bermacam-macam monster. Di saat manusia berada di ambang kepunahan, dewa memilih beberapa manusia dan memberi mereka kemampuan yang luar biasa. Dewa itu dikenal dengan sebutan mitikal. Orang-orang yang terpilih mengambil tanggung jawab untuk mengalahkan semua monster di dalam dungeon. Dan orang yang terpilih itu, kini dikenal dengan sebutan Hunter. Kembali ke sisi pemuda ini, narator menjelaskan, pemuda ini hanya manusia biasa yang bernama Hajun. Karena Hajun seorang manusia biasa, ia bekerja sebagai pengantar makanan agar bisa bertahan di dunia yang penuh dengan kekejaman. Tidak lama dari itu, Hajun mendapatkan telepon dari bosnya yang mengeluhkan atas kinerja Hajun yang mendapatkan komplain dari pelanggan. "Apa yang terjadi dengan pelangganmu? Kita baru saja menerima panggilan dari pemilik toko makanan. Mereka mengganti jasa pengiriman karena kesalahanmu. Bagaimanapun, kamu akan ditangguhkan selama 7 hari. Dan telepon itu pun langsung dimatikan begitu saja. Saat Hajun melihat aplikasi toko makanan, ia dibuat sangat terkejut dengan salah satu komentar yang memberikan rating bintang 1. Komentar itu bertuliskan, "Aku tinggal di seberang jalan, dan pengirimannya butuh waktu lebih dari 30 menit hanya untuk mengantarkan makanan. Tteokbokkiku yang kupesan sudah dingin dan juga lembek. Akhirnya aku membuang semuanya." Hajun pun menjadi sangat kesal, sekaligus pusing mengingat pinjamannya yang akan jatuh tempo minggu depan. "Mungkin aku harus mempertimbangkan untuk bekerja di pengiriman paket." Hajun meratapi nasibnya, "Kenapa aku tidak terpilih untuk mendapatkan mythical blessing? Jika aku menjadi hunter, mungkin aku akan menjalani hidupku dengan baik." Tidak lama dari itu, Hajun dikejutkan dengan suara ding. Bersamaan dengan itu, handphonenya bersinar terang dan kemudian muncul layar sistem di depannya yang bertuliskan, "Anda memiliki permintaan pengiriman baru." Ia pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ia tidak pernah melihat ada aplikasi yang canggih seperti ini sebelumnya. Saat Hajun menekan layar handphonenya, awan putih muncul menyelimuti tubuhnya. Kelebatan cahaya warna-warni melintas di depannya. Sebuah istana megah muncul di hadapannya dengan gerbang besar yang menjulang tinggi. Ia pun dibuat terkesima dengan apa yang ada di depan mata. Ia bertanya-tanya, "Apa aku sedang bermimpi? Tapi kenapa rasanya nyata sekali?" Hajun mengira bahwa dirinya telah dipilih oleh mitikal. Ia menjadi bersemangat karena dirinya akan meninggalkan kehidupan sebagai pengirim makanan. Saat ia memperhatikan handphonenya lagi, tampilan layarnya berganti menjadi Google Map yang menunjukkan arah ia harus pergi. Saat ia menekan tombol terima, Hajun dibuat terkejut lagi dengan pintu gerbang yang ada di depannya terbuka begitu saja tanpa ada penjaga. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung masuk ke dalam sana mengikuti jalur yang ada di peta. Ia tidak menyangka, jika dirinya akan mengalami hal yang langka. Mungkin inilah yang dinamakan berkah dari dewa. Beberapa waktu setelah itu, ia pun sampai di depan istana. Ia yakin bahwa inilah tempat yang harus ia kunjungi seperti yang ada di peta. Setelah itu, ia pun menghampiri pintu istana. "Apa aku harus mengambil pesanannya di sini? Jika aku bertemu dengan dewa saat ini, mungkin aku akan merasakan rasanya menjadi seorang hunter." Setelah Hajun mengetuk pintu, ia dibuat sangat terkejut dengan seorang wanita yang keluar dari dalam sana. Penampilannya anggun, wajahnya cantik dan juga awet muda, sehingga membuat Hajun terpesona. Hajun menebak, jika wanita di depannya ini adalah seorang dewi. Saat Hajun akan berkata, wanita itu menyela dengan keterkejutannya. Ia tidak menyangka, jika ada manusia di hadapannya, apa yang manusia lakukan di Olympus.
Lalu si wanita itu meminta Hajun untuk menjelaskan bagaimana Hajun bisa menerobos masuk ke sini. Dengan panik, Hajun menjelaskan sembari menunjukkan layar handphonenya. Itulah yang ingin aku ketahui. Aplikasi pengiriman aneh ini muncul di handphoneku dan membawaku ke sini. Mendengar itu, si wanita itu pun terdiam sembari memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Aplikasi pengiriman. Oh, tidak, Hermes. Si idiot itu. Lalu si wanita itu meminta Hajun untuk menunggunya sebentar. Beberapa saat setelah itu, wanita itu kembali sembari membawa botol dengan cairan kuning di dalamnya. Normalnya, manusia tidak diizinkan menyentuh ini, tapi tidak ada waktu lagi. Kakakku akan marah jika tidak mendapatkannya tepat waktu. Jadi, tolong pastikan pengirimannya dengan cepat, dan jangan berpikir untuk meminumnya walau satu tegukan. Lalu si wanita itu mengisyaratkan dengan tangannya, bahwa dirinya akan selalu mengawasi Hajun. Sembari melangkah pergi, dengan kesal Hajun menggerutu, kupikir aku bisa meninggalkan kehidupan kurirku. Tapi sekarang, bahkan dewa memperlakukanku seperti makhluk rendahan yang akan mencuri makanan. Dia mengatakan jika dia ingin aku mengirim botol ini ke kakaknya, jika kakaknya juga seorang dewa, mungkin aku bisa memintanya untuk menjadi mitikalku. Saat dalam perjalanan, Hajun dibuat kewalahan. Selain udaranya yang panas, jalan yang dilaluinya banyak hambatan. Setelah cukup lama, akhirnya Hajun melihat sebuah bangunan. Asap hitam mengepul keluar dari cerobong di pojok bangunan itu. Bersamaan dengan itu, suara ding terdengar, mengingatkan Hajun bahwa tujuannya sudah dekat. Setelah Hajun sampai di depan bangunan itu, dengan tubuh yang penuh keringat, Hajun berteriak mengatakan, "Paket, paket, paket." Namun, setelah cukup lama masih saja tidak ada yang menimpali, Hajun pun masuk ke dalam bangunan itu. Dan alangkah dibuat terkejutnya ia, sesampainya ia di dalam, seseorang berteriak mengatakan dengan lantang, "Siapa di sana? Kamu manusia. Bagaimana bisa kamu ke sini?" Dengan panik Hajun menimpali, bahwa dirinya bukan penyusup. Lalu ia berkata, "Adikmu memintaku untuk mengirimkan ini padamu dengan cepat." Setelah mendengar itu, ekspresi orang itu pun berubah seketika. Matanya berbinar-binar melihat botol yang Hajun bawa di tangannya. "Apa kamu benar-benar membawa itu tanpa meneguknya sekalipun?" Dengan sedikit kesal Hajun menimpali, "Tentu saja tidak, aku bukan pencuri kecil yang akan mencicipi minuman orang lain." Setelah mendengar itu, pria itu tertawa terbahak-bahak, merasa geli dengan pernyataan jujur yang diungkapkan oleh Hajun. "Rupanya kamu orang yang cukup terhormat. Padahal, satu tegukan saja bisa membuatmu menjadi dewa. Kamu sangat luar biasa, tidak tergoda sama sekali dengan hal seperti ini." Mendengar itu, Hajun terdiam tidak percaya, sembari fokus memperhatikan botol di tangannya. Hajun merasakan bahwa inilah kesempatan bagi dirinya. Ini dia, akhirnya aku bisa mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan kurirku untuk selamanya. Akan tetapi, sesaat Hajun akan membuka tutup botol itu, pria itu langsung mengambilnya dan kemudian meminumnya. Lalu pria itu membantingkan botol itu dengan kuat, sehingga botol itu pecah berhamburan. "Sudah lama sekali aku tidak merasakan nektar yang segar seperti ini, sepertinya kamu tidak membuang-buang waktu untuk datang ke sini." Sembari menjabat tangan Hajun, pria itu memuji kinerja Hajun yang sangat luar biasa. Ia mengungkapkan bahwa dirinya menyukai Hajun. Ia pun memperkenalkan diri, "Aku Hephaestus, kalau kamu..." Hajun menimpali, "Aku Hajun. Sekarang aku sudah mendapatkan minumannya. Aku akan kembali bekerja. Semoga perjalanan pulangmu aman." Sebelum Hephaestus melangkah lebih jauh, Hajun memintanya berhenti sembari memegang bahunya. "Tuan, Anda belum membayarku." Dengan heran, Hephaestus menanyakan, "Apa? Membayar? Maksudmu biaya pengirimannya? Seharusnya kamu sudah menerimanya." Awalnya Hajun bingung mendengarnya, tapi setelah ia melihat ke arah handphonenya, ia dikejutkan dengan suara ding. Bersamaan dengan itu, cahaya bersinar terang keluar dari handphonenya. Beberapa saat setelah itu, Sin memperlihatkan Hajun yang sedang berbaring memperhatikan poin yang ia dapatkan setelah menyelesaikan tugas mengantarkan barang. Melihat layar sistem yang nyata, terpampang jelas di depan mata, Hajun yakin bahwa kejadian sebelumnya bukan mimpi. Narator menjelaskan, setelah Hajun menyelesaikan pengirimannya, di saat handphonenya kembali mengeluarkan cahaya, asap tebal kembali mengelilinginya, dan tiba-tiba dirinya sudah kembali ke bumi. Awalnya aku mengira semua itu mimpi, tapi setelah aku tiba di rumah, layar sistem ini muncul di hadapannya. "Ayolah, aku bahkan tidak tahu poin ini untuk apa. Bukankah seharusnya dia membayarku dengan uang atau semacamnya? Kenapa malah seperti ini? Aku sudah bertatap muka dengan dewa dan inilah yang kuterima. Aku tidak menuntut banyak. Yang aku inginkan hanya menjadi seorang hunter terkuat di dunia dengan peringkat S-Rank." Tidak lama setelah ia menggerutu seperti itu, suara ding terdengar dengan layar sistem yang berganti. Sistem itu memberitahukan bahwa poin yang didapatkan bisa ditukar dengan berbagai macam barang di shop. "Apakah Anda ingin mengakses shop sekarang?" "Apa? Shop?
Mungkinkah aku bisa membeli sesuatu dengan poin yang kupunya? Karena rasa penasaran, Hajun menekan tombol, kunjungi shop, layar sistem berganti, dan menampilkan berbagai pilihan dengan harga yang sudah ditentukan. Ada apa dengan semua omong kosong ini? Tidak ada satupun yang berguna bagiku, dan juga harganya sangat tinggi. Aku tidak mampu membeli satupun perlengkapan yang dipakai hunter. Saat Hajun mulai putus asa, jika dirinya tidak akan bisa menjadi hunter dan menjalani hidup dengan baik, ia dikejutkan dengan salah satu pilihan yang bisa mengubah poin menjadi uang. Apakah hal ini yang aku pikirkan? Saat Hajun menekan pilihan itu, selembar uang muncul secara tiba-tiba dari ruang hampa, dan jatuh tepat di hadapannya. Hajun pun terbengong tidak percaya, hanya membutuhkan 1 poin ia mendapatkan 10.000 won. Ia pun kembali menekan pilihan itu, sehingga ruangan yang ia tempati dipenuhi dengan uang yang bermunculan, dan melayang berjatuhan mengelilinginya. Dengan sangat senang, Hajun melompat kegirangan, apa ini nyata? Hahaha, inilah yang aku inginkan. Singkat cerita, waktu berlalu begitu saja. Scene memperlihatkan Hajun yang sedang makan ramen dengan ceria. Narator menjelaskan, setelah Hajun selesai loncat kegirangan, ia pun segera pergi ke ATM untuk memastikan, apakah uangnya asli. Ternyata, uang yang didapatkannya dari shop memanglah uang asli. Saat itu, Hajun pun memasukkan sebagian uangnya ke dalam kartu ATM, dan poin yang tersisa setelah Hajun menukarkannya yaitu 800 poin, dan uang yang didapatkannya sebesar 10 juta won. Tanpa sadar, Hajun menangis karena senang, hanya karena menyelesaikan satu pengiriman, dirinya mendapatkan banyak keuntungan. Melihat Hajun menangis, pelayan merasa khawatir dan menanyakan, apakah ada masalah dengan makanannya. Hajun menimpali, tidak ada apa-apa, makanannya sangatlah lezat. Lalu Hajun tertawa seperti orang gila, sampai membuat pelayan itu heran melihatnya. Tidak lama dari itu, Hajun dikejutkan dengan televisi yang menyiarkan seorang hunter, guild hunter terbaik di negara ini, Guild Yongwon, baru saja mengumumkan kesuksesan dalam rekrut Hyunseong. Dengan member barunya, Guild Yongwon mempercepat persiapan mereka untuk raid Tartarus, yang terkenal sebagai dungeon paling berbahaya. Hunter Hyunseong berada di bawah kontrak mythical Hephaestus. Ternyata pria itu seorang mythical. Sejauh yang dirinya ketahui, Hephaestus adalah pelanggan terbaik yang pernah ia dapatkan. Saat Hajun keluar dari rumah makan itu, ia dikejutkan dengan handphonenya yang berbunyi ding. Hajun yakin, ada pesanan baru untuk dirinya kerjakan. Tidak mau menyia-nyiakan, Hajun segera bersiap dan lalu menerima pesanan itu. Seperti sebelumnya, cahaya terang muncul dari handphonenya, dan asap mulai menyelimuti tubuhnya. Namun, kali ini Hajun muncul di taman bunga. Beragam warna tersedia, menambah kesan keindahan yang ada di sana, dan bahkan pelangi pun ada, melengkung di atasnya. Beberapa saat setelah itu, seorang wanita datang menghampirinya. Ia menanyakan, apakah benar di depannya itu Hajun? Ia memperkenalkan diri, bahwa namanya Demeter. Dirinya mendengar dari keponakannya, yang mengatakan, jika Hajun adalah kurir pengiriman terbaik. Melihat wajah Hajun yang kebingungan, Demeter menambahkan, keponakanku adalah Hephaestus. Sebelumnya kamu sudah bertemu dengannya. Aku mendengar, kamu mengirimkan nektar dengan cepat dalam kondisi yang sempurna. Karena hal itu, dirinya mengandalkan Hajun untuk mengirimkan barang darinya. Setelah mendengar semua penjelasan itu, Hajun menjadi sangat bersemangat. Hahaha, penilaianmu sangat tepat. Aku akan mengirimkan barang apapun yang Nyonya titipkan. Jika ini seperti pengiriman yang terakhir kali, ini akan menjadi sangat mudah. Hajun yakin, jika Demeter meminta mengirimkan karangan bunga atau sejenisnya. Mendengar itu, Demeter pun segera mengeluarkan kekuatannya. Aura hijau bersinar di sekelilingnya, berputar memusat ke tengah tangan Demeter, dan kemudian muncul kotak makan dengan tali merah yang mengikatnya dengan simpul pita. Bisakah kamu mengantarkan kotak makan ini pada putriku? Awalnya aku ingin memberikannya sendiri. Tapi, sebagai makhluk defense, aku tidak dapat meninggalkan tempat ini tanpa alasan yang bagus. Setelah Hajun menerima kotak itu, secara tiba-tiba, langit di sana menjadi gelap gulita. Hajun bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa area di sekitar sini menjadi gelap seperti ini? Secara mengejutkan, setelah Hajun menyimpan kotak makanan itu, handphonenya bersinar dengan terang, warna biru dan ungu mulai menyelimuti tubuhnya. Tiba-tiba Hajun pun kembali ke bumi. Tunggu, kenapa aku kembali ke bumi? Bagaimana dengan pengirimanku? Saat Hajun melihat handphonenya, ia dibuat heran dengan pengiriman kali ini. Ia bertanya-tanya, apa Putri Demeter tinggal di Korea? Bukankah makhluk defense tidak bisa meninggalkan tempatnya? Lalu apa yang dilakukan Putri Demeter di Korea?